Berita kehilangan Alvaro Kianu Nugroho berakhir dengan kabar duka. Alvaro awalnya dilaporkan hilang di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan bulan Maret 2025. Polsek Pesanggerahan lantas membentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro. Kapolsek Pesanggerahan AKP Sealah Syah Alam menjelaskan telah melakukan koordinasi antar unit secara intens untuk mendapatkan informasi soal keberadaan Alvaro. Sealah mengatakan bahwa setiap laporan baru dari masyarakat maupun keluarga akan ditindaklanjuti oleh tim khusus. Kurang lebih kami mengambil keterangan itu dari 7 orang saksi. Kami juga mengecek CCTV setempat. Karena CCTV yang ada di daerah sana sifatnya 1 hari hilang, itu jadi pada saat Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang. Rekamannya sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu yang perlu kami sampaikan. Untuk sampai saat ini setiap ada informasi yang masuk, terus kami juga melakukan pencarian, dugaan-dugaan yang memang diindikasi keberadaan dari adik Alvaro, kami selalu ke lokasi-lokasi tersebut seperti ke Pandeglang Banten, ke Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, lalu juga kami sudah melakukan coba berkoordinasi dengan ayah dari adik Alvaro yang ada di Lapas Cipinang sebagai warga binaan di Lapas Cipinang. Kami juga sudah membangun komunikasi, siapa tahu dari pihak keluarga ayah Alvaro yang berada di Batam juga mengetahui tentang adik Alvaro seperti itu. Dan setiap hari pun kami selalu memberikan himbauan melalui media sosial, baik itu dari platform media milik Polsek Pesanggerahan maupun saya sebagai Kapolsek selalu memberikan pengumuman tentang berita diduga anak hilang atas nama adik Alvaro seperti itu. Kami dari pihak Polsek Reskrim, unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk, kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti setiap ada laporan masuk. Begitupun juga dari kakek dari adik Alvaro, ibunda dari adik Alvaro, karena banyak yang masuk komunikasi kepada pihak keluarga menyampaikan melihat adik Alvaro ada di wilayah Depok, di wilayah manapun, tapi dengan meminta sejumlah nominal uang, itu selalu kami himbau untuk sampaikan langsung saja kepada kami biar kami yang mendalami, karena ternyata kakek dari adik Alvaro karena memang memiliki keinginan untuk bisa bertemu kembali dengan cucunya, itu beberapa kali juga tertipu karena ada iming-iming dijanjikan bisa bertemu asalkan diberikan sejumlah uang, tapi itu juga tidak membuahkan hasil, sehingga kami juga memberikan himbauan kepada pihak keluarga jangan mudah terpancing, lebih baik langsung sampaikan kepada kami akan mendalami dan menindaklanjuti kejadian tersebut. Dalam proses pencarian Alvaro, pihak kepolisian membentuk tim gabungan antara lain dari unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Resmob Polda Metro Jaya. Adapun kendala yang ditemui saat mencari keberadaan Alvaro adalah sulitnya mendapatkan rekaman kamera CCTV di lokasi kehilangan hingga pihak keluarga yang tidak segera melapor ke pihak kepolisian. Awal mula Alvaro keberadaannya tidak diketahui pada Kamis 6 Maret 2025 di sebuah masjid di dekat rumahnya. Di masjid itu pas jam 5 itu menanyakan, ditanya sama Marbot, itu ditanya, "Pak, nyari siapa?" "Saya nyari anak saya," gitu. "Saya bapaknya," dia bilang kan gitu. Nah, ini anak saya, dia bilang itu berarti kan bapaknya ya. Nah, udah begitu, Marbot itu nggak memperhatikan orang yang datang itu, hanya menunjukkan bahwa anak itu main di atas di lantai 2, gitu kan. Nah, setelah itu nggak tahu lagi. Nah, tahunya Marbot nanya gitu, kita juga dikasih tahu sama Marbot itu setelah 2 hari kemudian baru dikasih tahu bahwa dia pernah ada orang yang datang ke masjid nanya ke saya, katanya ngaku bapaknya Alvaro. Peristiwa hilangnya Alvaro terjadi saat momen bulan Ramadan. Saat itu ada seorang pria yang mengaku sebagai ayah Alvaro. Sementara itu melansir dari Kompas.id, ayah kandung Alvaro tengah menjalani hukuman di LP Cipinang. Sementara ibunya bekerja di luar negeri. Diketahui ibunya ternyata menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Pesanggerahan. Kembali ke momen kehilangan. Setelah waktu berbuka dan maghrib berlalu, Alvaro tidak kunjung pulang. Tugimin tidak langsung curiga karena cucunya biasa bermain bola pada malam hari. Kemudian ia datang ke masjid dan menemui teman-teman Alvaro, namun nihil, ia tidak menemukan apa-apa.
Togimin melaporkan kejadian itu ke Polsek Pesanggerahan, tetapi petugas menyarankan menunggu 1 kali 24 jam. Keluarga juga memasang poster, menyusuri jalanan Jakarta, membagikan informasi apapun soal Alvaro kepada orang-orang yang melintas, hingga memanfaatkan media sosial. Polisi juga telah melakukan proses pencarian, hingga diketahui kabar soal Alvaro yang telah meninggal dunia. Mengetahui kondisi putranya yang telah tiada, Arumi, ibu Alvaro berangkat ke Jakarta, rencananya untuk melakukan tes DNA. Kemelut dalam proses pencarian Alvaro berujung pada tangis pihak keluarga. Teka-teki yang mereka susun perlahan seolah hancur dilebur oleh badai topan yang datang mendadak ke dalam hati mereka. Rumah yang dulu penuh oleh suara Alvaro kecil, kini sirna menjadi duka. Kondisinya kita juga sendiri belum tahu seperti apa penemuannya itu. Ya otomatis namanya sudah 9 bulan ya otomatis ya udah nggak karu-karuan lah barangkali seperti itu. Saya sih sendiri belum melihat jasadnya pun juga belum melihat. Usianya sendiri Alvaro berapa sih Pak? Usia sekarang ini mau jalan 7 tahun. 7 tahun. Nanti April tahun depan itu 7 tahun. Waktu hilangnya 6 tahun, baru 6 tahun. Berarti untuk jenazahnya sedang dibawa ke Polres Polri Pak? Apakah Ya, nanti akan sedang kesini juga? diotopsi di Rumah Sakit Polri sekarang. Masih di sana. Jadi belum dibawa kemari. Rencananya mau dimakamkan di mana sih? Ya nanti kita makamkan di pemakaman wakaf di Masjid Al-Muflihun. Ya harapannya sih saya sih hanya semoga Alvaro itu diterima sama Yang Maha Kuasa aja. Diterima amal-amal ibadahnya, amal-amal baiknya. Ya saya sebagai kakeknya menghimbau pada warga, saya mohon Alvaro ini dimaafkan kalau memang pada semasa hidupnya itu suka bercanda kelewatan, suka mengadakan hal-hal yang kurang baik, supaya warga mau memaafkannya. Untuk pelakunya sendiri seperti apa Pak? Ya pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu. Nanti untuk lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari PPA Polres yang akan memberikan statement lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duga cita kepada pihak keluarga dari almarhum seperti ini. Untuk detailnya mungkin bisa disampaikan lebih detail dari Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemunya di mana Bun? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Kami untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Ya, untuk dipastikan kondisinya sudah meninggal dunia Bun. Terima kasih. Polisi mengatakan jenazah Alvaro ditemukan di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Polisi bilang penculik Alvaro adalah ayah tirinya, dan saat berita ini dibuat, pelaku telah ditahan untuk pemeriksaan lebih mendalam. Mengenai kabar adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban, pihak keluarga menanggapi dengan menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak kepolisian. Sementara itu, pihak Komnas Perlindungan Anak menanggapi kasus Alvaro menegaskan soal pentingnya ruang aman bagi anak-anak. Sebetulnya kalau mengenai kondisi atau hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku, itu bukan ranah saya sebetulnya, karena kita tidak boleh membuka hak-hak dari pihak kepolisian, terutama dari nanti yang akan menyampaikan dari pihak Polres. Tapi sempat disampaikan Pak bahwa dalam kondisi meninggal begitu Pak? Iya, kalau dalam kondisi meninggal memang disampaikan kita, tapi sebetulnya itu meninggal cucu saya ya, bukan ini ya, bukan pelaku ya. Kalau yang meninggal itu dikatakan meninggal itu
cucu saya. Nah, kalau nanti boleh ditanyakan di kantor kepolisian aja. Tentunya memang banyak sekali kejadian ya, bukan di Jakarta saja, sebenarnya di seluruh Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada anak yang hilang gitu. Tentunya menurut saya memang kita nih harus ada, yang pertama adalah membangun awareness masyarakat ya, kepekaan kolektif ya, antara ya maksudnya masyarakat gitu, bahwa jika kita melihat ada tanda-tanda yang berpotensi ancaman yang terkait anak, itu tentunya kita harus peka dan tentunya kita bisa menghindari ya, sebetulnya sama-sama melindungi lah gitu. Terus juga mungkin ya sistem penguatan perlindungan anak itu memang harus ditingkatkan gitu.